Cinta Sang Pewaris. Bab 1. Peramal mengatakan bahwa suatu hari saya akan mengenakan jubah kuning, dan makan ikan dan daging setiap hari. Tetapi Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan datang secepat ini. Untuk menghidupi diri sendiri dan pacar saya belum lulus dari universitas. Fendi Zanders mengenakan seragam pengiriman, mengendarai sepeda listrik, dan berjalan melalui jalanan dan gang di Jiangcheng setiap hari. Hari ini adalah hari ulang tahun pacarnya Winda Chen. Setelah mengantarkan makanan terakhir di pagi hari, Fendi Zanders bisa berkencan dengannya. Dengan penuh semangat, Fendi Zanders masuk ke Hotel Four Seasons dengan membawa makanan yang dibawa pulang. Pada saat ini, seorang pria dan wanita muda berjalan keluar dari lift sambil bergandengan tangan. Pria itu mengenakan kemeja Armani, jam tangan Rolex, dan seikat kunci BMW tersemat di pinggangnya. Wanita itu mengenakan rok mini, memperlihatkan dua pahanya yang indah, dengan sedikit rona di wajahnya, dia terlihat sangat menarik. Keduanya berkumpul, bermain dan berkelahi dari waktu ke waktu, dan perilaku mereka sangat ambigu. Winda Chen. Melihat pemandangan di depannya, Fendi Zanders tidak bisa mempercayai matanya, dan berlari dengan penuh semangat. Karena tadi malam, Winda Chen memberitahu Fendi Zanders bahwa dia akan pergi ke bioskop bersama pacarnya, jadi dia tidak akan kembali pada malam hari. Tapi Fendi Zanders tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di Hotel Four Seasons. Mendengar suara Fendi Zanders tiba-tiba, ekspresi Winda Chen berubah, dan tanpa sadar dia ingin melepaskan diri, namun dipeluk erat oleh anak laki-laki di sampingnya. Apa yang Anda takutkan? Apakah kamu masih tidak ingin kembali bersama dengan hantu malang ini? Anak laki-laki yang memegang lengan Winda Chen tidak dianggap tinggi, melainkan bertubuh pendek. Jika bukan karena mereknya yang terkenal, tidak ada gadis yang mau melihatnya jika dia dilempar ke tengah orang banyak. Mata Winda Chen berkedip sejenak, kepanikan sebelumnya hilang, dan yang tersisa hanyalah ketidakpedulian yang tak ada habisnya. Fendi Zanders, sejak kamu mengetahuinya, aku akan memberitahumu secara langsung, pacarmu bersamaku. Anak laki-laki yang memegang lengan Winda Chen adalah Yang Wei, dan Fendi Zanders adalah teman sekelasnya. Hanya saja dibandingkan dengan Fendi Zanders, Yang Wei merupakan generasi kedua yang terkenal kaya di kelasnya. Mendengar perkataan Yang Wei, Fendi Zanders terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya menjadi jelek. Tapi dia tidak memperhatikan Yang Wei, tapi mengulurkan tangannya untuk menarik Winda Chen. Wen, ayo kembali. Aku akan memberimu kebahagiaan. Jangan sentuh aku. Winda Chen menepis tangan Fendi Zanders, kenapa aku harus kembali bersamamu? Bisakah kamu membeli ponsel yang aku suka dan tas yang kuinginkan? Wen, meskipun aku miskin sekarang, tapi aku akan bekerja keras. Fendi Zanders mengertakkan gigi. Kerja keras. Hehe. Kamu yatim piatu, kamu tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya latar belakang. Kamu hanya mengantarkan makanan seumur hidupmu, tapi kamu tidak bisa dibandingkan dengan Yang Sao. Kenapa kamu bekerja keras? Winda Chen mencibir. Fendi Zanders, bangun, Wen tidak akan kembali bersamamu, jadi mengapa tidak kembali dan mengantarkan makanan bersamamu? Yang Wei mengikutinya dengan sinis. Fendi Zanders, aku sudah lama ingin memberitahumu, kamu tidak cukup baik untukku, ayo kita putus. Winda Chen berkata dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, Winda Chen menoleh untuk melihat Yang Wei, dan berkata sambil tersenyum centil, Tuan muda Yang, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, Winda Chen berinisiatif memegang Yang Wei. Yang Wei memandang Fendi Zanders dengan jijik, dan berkata dengan dingin, orang malang tidak pantas mendapatkan cinta, mengerti? Setelah berbicara, Yang Wei menarik Winda Chen menuju BMW di luar hotel. Melihat punggung Winda Chen pergi, hati Fendi Zanders tersentak. Kemarahan, kesakitan, keengganan, tapi ketidakberdayaan. Hanya karena Yang Wei kaya, bisakah kamu mempermalukanku seperti ini? Fendi Zanders menundukkan kepalanya, mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menancap di telapak tangannya, menyebabkan darah mengalir keluar. Fendi Zanders dan Winda Chen bertemu di kampus. Pertama kali mereka bertemu di kelas, keduanya mengonfirmasi hubungan mereka. Saat itu, Winda Chen masih sangat polos. Namun kini dia mengkhianati dirinya sendiri dan memilih bersama Yang Wei. Fendi Zanders tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal, dia juga tidak mengejar Winda Chen, karena dia orang miskin, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan Yang Wei. Dan Fendi Zanders juga mengetahui melalui Winda Chen. Sejujurnya, dalam 2 tahun terakhir, karena dia miskin, Winda Chen menggunakan uang untuk mempermalukan Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi dia hanya bisa mati-matian mengantarkan makanan untuk menghasilkan uang guna menghidupinya. Tapi sekarang, dia diam-diam membawa dirinya ke belakang, bermain-main dengan generasi kedua yang kaya di luar. Winda Chen, kamu mempermalukanku dengan segala cara hari ini, dan aku pasti akan mengecewakanmu di masa depan. Fendi Zanders berkata dengan mata cerah. Universitas Jiangcheng, di dalam kafetaria. Fendi Zanders, pikirkanlah.
Teman sekamar Wang Xiong berkata, sudah lama ku bilang padamu bahwa Winda Chen tidak berasal dari dunia yang sama dengan kita. Dia sangat cantik, bertubuh seksi, dan bisa berbicara genit. Dia tidak terlihat seperti wanita yang serius. Seperti kata pepatah, Dewi orang miskin, kecantikan orang kaya, dan selebriti internet berkaki panjang dan berpayudara besar seperti dia semuanya menghangatkan ranjang untuk generasi kedua yang kaya. Jangan ikut campur dengan penis seperti kami, atau kamu akan menjadi hijau. Tetap saja kami. Lagi pula, bukankah kamu juga berhubungan seks dengannya? Kamu tidak menderita. Aku tidak memecahkannya, kata Fendi Zanders. Sialan ya. Kalian sudah ngobrol selama 2 tahun, tapi belum pernah berhubungan seks dengannya. Biasanya kalian keluar untuk nonton film, bukankah kalian semua punya kamar? Wang Xiong tiba-tiba melompat, dengan ekspresi patah hati. Itu adalah kamar standar dengan tempat tidur ganda, dan tidak terjadi apa-apa. Kata Fendi Zanders. Tidak mungkin. Saya kehilangan ratusan juta. Memikirkan hal itu, Fendi Zanders sepertinya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, Fendi Zanders sangat menyukai Winda Chen dan menghormatinya, jadi dia tidak pernah memaksanya untuk berhubungan dengannya. Fendi Zanders melihat sekilas pesan-pesanan di ponselnya, dan satu-satunya keuntungan dari putus adalah dia akhirnya bisa berhenti mengantarkan makanan. Saat ini, telepon berbunyi bip, menandakan bahwa pesan teks telah tiba. Akun Anda berakhiran 4466, jumlah yang dikreditkan adalah 1 miliar yuan, dan saldonya adalah 1,0 miliar yuan. Fendi Zanders menatap pesan teks itu, matanya sebesar lonceng tembaga. Aku bodoh. Siapa yang menaruh 1 miliar di kartuku? Bab 2. Saudara Xiong, aku harus pergi dulu. Melihat transfer besar-besaran di telepon, Fendi Zanders berlari keluar kafetaria tanpa makan. Namun, saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Fendi Zanders segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungkan panggilan tersebut. Halo. Maaf, apakah ini Tuan Fendi Zanders? Suara seorang pria paruh baya terdengar dari ujung telepon. Saya Fendi Zanders, siapa kamu? Fendi Zanders menjawab dengan bingung. Begini. Sekarang ada warisan yang perlu kamu warisi. Menurutmu kapan kamu akan bebas? Pria paruh baya itu berkata dengan hormat. Warisan. Mungkinkah? Kamu baru saja mentransfer uangnya. Yah, 1 miliar tadi hanyalah sebagian kecil dari warisan. Sebagian besar sisa aset tetap dan dana luar negeri lainnya harus melalui formalitas sebelum dapat ditransfer kepada Anda. Sialan ini. 1 miliar penuh, tapi hanya sebagian kecil. Namun, saya yatim piatu, di mana warisannya? Tuan Zanders, saya akan membicarakan masalah ini dengan Anda ketika Anda datang. Jika Anda punya waktu di sore hari, Anda dapat datang ke lantai 38 gedung di Hau untuk menemukan saya, dan saya akan menjelaskan kepada Anda secara langsung apa yang sedang terjadi. Pada pria paruh baya itu berkata perlahan. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak sambil memegang telepon, lalu berkata dengan lembut, baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencarimu sore hari. Baik, Tuan Zanders. Pihak lain menutup telepon dengan sangat sopan. Setelah meninggalkan sekolah, Fendi Zanders kembali ke rumah yang dia sewa di luar sekolah sendirian. Karena Fendi Zanders harus mengantarkan makanan pada malam hari, dia tidak akan bisa pulang kerja paling cepat jam 1 pagi. Saat itu, asrama sudah tutup, jadi Fendi Zanders hanya bisa menyewa kamar suite dengan seseorang di luar. Meskipun rumah yang disewa Fendi Zanders kurang dari 10 meter persegi, Fendi Zanders merasa itu cukup untuk dia tinggali. Ini baru jam 12 siang, pikir Fendi Zanders, kembali ke rumah kontrakan untuk tidur dan mengisi ulang tenaganya. Energi. Tunggu sampai sore hari untuk pergi ke gedung di Hau dan cari orang tersebut untuk mencari tahu. Kako. Tiba-tiba, perutku keroncongan 2 kali, dan perasaan tidak enak menghampiriku. Fendi Zanders segera mengambil gulungan kertas itu dan berlari ke toilet. Sambil berjongkok di toilet, Fendi Zanders berperan sebagai mak comblang. Namun saat dia sedang bermain game, pintu toilet tiba-tiba terbuka. Seorang wanita cantik dengan gaun tidur berenda mengusap matanya dan masuk dengan ekspresi bingung. Setelah masuk ke toilet, dia menggaruk rambutnya terlebih dahulu di depan cermin, seolah dia belum bangun. Dan Fendi Zanders sedang berjongkok di toilet, tepat di belakang wanita cantik itu. Si cantik tidak melihatnya, dia langsung mengulurkan tangannya ke pinggangnya, dan mulai melepas pakaiannya. Saya melihat wanita cantik itu mengangkat baju tidur berenda seksi dengan kedua tangannya, dan menariknya sedikit demi sedikit, memperlihatkan pinggangnya yang seksi dan bretel hitam yang memikat. Si cantik memiliki sosok yang baik, wajah halus, kaki ramping, dan rambut keriting hitam bergelombang, yang sangat awet muda. Fendi Zanders sangat terkejut hingga dia lupa mengeluarkan suara untuk beberapa saat. Di tengah-tengah pakaian si cantik, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke cermin di kamar mandi. Melihat Fendi Zanders yang tertegun di belakangnya, dia terbangun dengan tersentak.
Tanpa ragu-ragu, dia mengambil kosmetik di sampingnya, berbalik dan melemparkannya ke Fendi Zanders. Segala jenis kosmetik terbang menuju Fendi Zanders dan langsung mengenai Fendi Zanders. Fendi Zanders. Dasar bajingan bau. Si cantik menjerit, mendorong pintu toilet, dan terhuyung keluar. Fendi Zanders segera mengangkat celananya dan berlari keluar toilet. Karena dia berjalan terlalu tergesa-gesa, seseorang secara tidak sengaja menabrak sofa, dan benjolan itu terasa sakit. Setelah akhirnya menarik napas, Fendi Zanders berteriak ke pintu sebelah, "Mina, kamu gila." Si cantik ini tak lain adalah Mina yang berbagi apartemen dengan Fendi Zanders. "Bisakah kamu mengatakan itu lagi?" Suara Mina mengertakkan gigi terdengar dari dalam kamar, lalu sesosok tubuh seksi muncul di depan pintu. Mina memiliki wajah muram, mata seperti pisau, dan menatap tajam ke arah Fendi Zanders, seolah ingin membunuhnya. "Katakan saja, kenapa kamu masuk ke toilet dan memukulku dengan kosmetik?" Fendi Zanders menepuk riasan di wajahnya, ekspresinya sangat tidak senang, bahkan jika kamu seorang perempuan, kamu tidak ingin menjadi pengganggu seperti itu. Mata Mina sedikit dingin, dia menatap Fendi Zanders dengan gigi terkatup, dan ingin menghajarnya 2 langkah ke depan. "Dasar mesum, bajingan bau, kamu bersembunyi di toilet dan mengintip ke arahku, kamu benar." Mendengar ini, Fendi Zanders tiba-tiba melompat, "Saya memata-matai Anda. Kakak tertua, tolong cari tahu, toiletnya hanya sangat kecil, di mana saya bisa bersembunyi." Mina datang dengan marah, dan terkejut saat mendengar ini. Dia hanya pusing karena marah, tapi sekarang dia menoleh ke belakang dan memikirkannya, toiletnya hanya tempat kecil, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mina tersipu dan berkata, "Lalu kenapa kamu bersembunyi di toilet?" "Aku bersembunyi di toilet." "Kakak, apakah kamu tiba-tiba mendobrak masuk? Apakah menurutmu semua orang sepertimu, bersembunyi di rumah setiap hari, tanpa bekerja atau bersekolah?" "Ada yang harus kulakukan nanti, aku tidak ingin berbicara denganmu." Fendi Zanders berkata tanpa ampun pada Mina. Bab 3. Saat ini, Fendi Zanders juga sangat marah. Dia hendak ke toilet, siapa tahu Mina tiba-tiba menerobos masuk. Fendi Zanders adalah seorang yatim piatu. Ketika pertama kali datang ke Jiangcheng untuk belajar di perguruan tinggi, dia ingin menghidupi dirinya sendiri dan pacarnya. Dia menyewa kamar di luar, dan ketika dia tidak ada di kelas, dia mengantarkan makanan untuk memenuhi kebutuhan. Saat Fendi Zanders pertama kali pindah, Mina sudah tinggal di sini. Meski keduanya hidup bersama selama hampir setengah tahun, mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Selain menghadiri kelas, Fendi Zanders biasanya mengantarkan makanan, sementara Mina mengunci diri di kamarnya, tidak tahu apa yang dia lakukan. Saat dia bebas, Fendi Zanders akan berspekulasi dengan jahat. Apakah teman sekamar wanita seksi ini telah dirawat oleh seseorang? Setiap kali saya melihatnya, dia terlihat lelah. Baru kali ini terjadi kesalahpahaman seperti hari ini. Setelah sekian lama hidup, Fendi Zanders juga mengetahui bahwa Mina tidak memiliki kebiasaan bangun pagi, sehingga dia tidak mengunci pintu saat pergi ke kamar mandi. Siapa sangka Mina bangun pagi-pagi sekali hari ini, dan masuk ke toilet tanpa berkata apa-apa. Diejek oleh Fendi Zanders, Mina berkedip dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Lalu kenapa kamu tidak mengunci pintunya? Kamu tidak mengunci pintu ketika kamu pergi ke toilet, kamu mengira toilet itu dibuka oleh keluargamu. Mina tidak peduli tentang itu, dia hampir diambil alih oleh Fendi Zanders, jadi dia tidak akan membiarkan Fendi Zanders melunasi utangnya dengan mudah. "Kamu buta, lampu kamar mandi menyala, apa kamu tidak melihatnya?" Mina tidak masuk akal, dan dia, Fendi Zanders, bukanlah tuan yang baik hati. Jika bukan karena Mina adalah seorang wanita, dia pasti akan langsung berhubungan seks dengannya. Mina sangat marah dan geram, menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berkata, "Apakah kamu laki-laki? Akulah yang harus disalahkan karena tidak mengunci pintu. Jika kamu tidak menjelaskan hal ini kepadaku hari ini, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Hehe, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bintang besar? Itu hanya bandaramu, jika kamu memintaku untuk melihatnya, aku tidak akan melakukannya." Fendi Zanders mencibir, dan menyapu dada Mina di depannya, matanya penuh dengan penghinaan. "Anda." Wajah cantik Mina memerah karena marah. "Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Masih ada yang harus kulakukan. Kamu bisa meluangkan waktumu." Fendi Zanders melihat waktu dan menemukan bahwa saat itu sudah pukul 1.30 siang. Dia tidak punya waktu untuk bermain dengan Mina, jadi dia segera mengambil kunci di atas meja dan segera berlari keluar. "Fendi Zanders, kamu mesum, kembalilah padaku." Mina mengambil bantal di sofa dan melemparkannya ke Fendi Zanders. Fendi Zanders berlari sangat cepat dan berada di luar pintu dalam sekejap mata. Yang terdengar hanya bunyi, bang, pintu anti maling bergetar hebat, dan bantal terbentur keras. "Aku pergi, gadis ini terlalu tangguh." Fendi Zanders menghela nafas dan berjalan ke bawah dengan marah. Setelah meninggalkan rumah sewaan,
Fendi Zanders mengendarai mobil aki dan langsung bergegas menuju gedung Dihau. Sekarang jam 2 siang. Fendi Zanders turun ke lantai bawah gedung Dihau. Sebagai gedung perkantoran komersial paling mewah di kota Jiangcheng, gedung Dihau memiliki total 68 lantai, dan harga sewa setiap lantai sangat tinggi. Saat ini, tempat parkir terbuka gedung Dihau penuh dengan berbagai jenis mobil mewah. Apalagi seluruh staf yang keluar masuk gedung Emgrand mengenakan jas dan sepatu kulit, berpenampilan seperti orang-orang sukses. Hanya Fendi Zanders, yang mengenakan seragam pengantaran kotor, yang berdiri di depan pintu seperti seorang pengemis. Permisi, silakan ambil pintu darurat di sebelah restoran untuk dibawa pulang. Begitu Fendi Zanders masuk ke gedung Dihau, kecantikan di meja depan mengerutkan kening dan berteriak, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Saya di sini bukan untuk mengantarkan makanan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kamu tidak mengantarkan makanan. Lalu kenapa kamu ada di sini? Si cantik di meja depan berteriak dengan marah. Aku di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang. Kamu pengantar makanan, siapa yang kamu cari di sini? Keindahan di meja depan membuat Fendi Zanders terlihat menghina. Saat ini, Fendi Zanders tidak mengetahui nama orang yang memanggilnya. Ia hanya ingin mengetahui secepatnya apakah warisan itu asli atau tidak. Jadi dia mengabaikan wanita di meja depan, tapi langsung berjalan menuju lift. Hei, ada apa denganmu? Bukankah aku baru saja memberitahumu, makanan yang dibawa pulang mengambil tangga darurat, berhenti untukku. Wanita cantik di meja depan melihat Fendi Zanders berjalan menuju lift, dan bergegas, mencoba menghentikan Fendi Zanders. Ding dong. Namun, saat ini, pintu lift tiba-tiba terbuka. Fendi Zanders melihat kecantikan di meja depan mengejarnya, dan bergegas ke lift. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam lift. Karena dia masuk dengan sedikit cemas sekarang, Fendi Zanders sama sekali tidak melihat siapapun di dalam lift, jadi dia langsung bertemu dengan orang di dalam lift. Kamu tidak punya mata, apa kamu tidak melihat seseorang di dalam? Orang-orang di dalam lift berteriak dengan marah. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wanita di lift, dan kemudian membeku di tempatnya. Wanita itu sangat cantik, dan dia tampak berusia awal 20-an. Dia mengenakan pakaian profesional berwarna hitam, yang dengan sempurna menonjolkan sosoknya yang hampir sempurna dan membanggakan. Kaki ramping dan lurus, dibalut stoking hitam, tanpa lemak, keseluruhan orang terlihat sangat enak dipandang. Meski wajah cantiknya penuh amarah, namun tetap sangat dan menawan. Dan baru saja wanita itu sedang memegang secangkir kopi di tangannya, ketika Fendi Zanders memukulnya seperti ini, kopi itu langsung tumpah ke dada wanita itu. Kamu pengantar barang, apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Di mana penjaga keamanannya? Datang dan usir dia keluar. Melihat Fendi Zanders mengenakan seragam kuning untuk dibawa pulang, si cantik sutra hitam memarahi dengan jijik. Maaf, saya sedang terburu-buru sekarang, saya tidak melihat siapapun di dalam. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengeluarkan tisu dari sakunya, mencoba membantu si cantik menyeka kopi di tubuhnya. Ah! Cabul! Si cantik sutra hitam berteriak secara naluriah. Bab 4. Tiba-tiba, lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas mendekat. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Melihat penjaga keamanan bergegas mendekat, Fendi Zanders buru-buru mendorong kecantikan berambut hitam itu, bergegas ke lift, dan menekan ke lantai 38. Ketika penjaga keamanan bergegas ke pintu lift, dia menemukan bahwa Fendi Zanders sudah naik ke dalam lift. Manajer Zhao, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi tadi? Kapten keamanan memandang wanita cantik berambut hitam dengan bingung dan bertanya. Baru saja, seorang pengantar makanan datang dari suatu tempat dan menganiaya saya. Kalian cepat tangkap dia. Saya akan mengirim orang mesum ini ke kantor polisi. Si cantik sutra hitam mengedipkan matanya yang dan rongga matanya mulai memerah. Tapi, kapten keamanan itu sedikit malu. Tapi apa? Si cantik sutra hitam mengerutkan kening dan berteriak. Anak ini pergi ke lantai 38. Tuan Wu berkata bahwa tanpa izinnya, tidak ada yang bisa pergi ke lantai 38. Kapten keamanan melihat keindahan itu dan berkata tanpa daya. Mendengar hal tersebut, kecantikan sutra hitam membeku sesaat. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, kalau begitu tunggu aku di sini dan tutup semua pintu keluar gedung. Aku tidak percaya orang cabul ini bisa turun hari ini. Di sisi lain, setelah memasuki lift, Fendi Zanders menatap tangan kanannya tanpa daya. Meski kedua bola wanita cantik tadi penuh, namun sentuhannya sangat bagus. Tapi dia juga tahu kalau dia dalam masalah besar kali ini. Tapi Fendi Zanders sedang tidak ingin terlalu peduli sekarang, dia hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi dengan uang itu secepat mungkin. Semenit kemudian, lift mencapai lantai 38. Fendi Zanders keluar dari lift dan menemukan bahwa seluruh lantai 38 sebenarnya adalah sebuah kantor.
Dekorasi di dalamnya sangat mewah, dan lokasi ini menghadap ke seluruh kota Jiangcheng, memberikan kesan melihat semua gunung kecil dalam sekejap. Saat ini, seorang pria paruh baya berjas dan berdasi sedang duduk di kursi bos. Setelah melihat Fendi Zanders masuk, dia segera bangkit, berjalan ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan hormat, "Tuan Zanders, Anda di sini. Apakah kamu yang baru saja meneleponku?" Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. "Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fang Zihua, dan saya adalah manajer umum Emgrand Group." Fang Zihua berkata sambil tersenyum. Oh. Fendi Zanders mengangguk, melihat sekeliling kantor, dan bertanya, "Anda baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa saya memiliki warisan untuk diwarisi. Apa yang terjadi?" "Tuan Zanders, itu dia. Apakah Anda ingat kakek Anda punya sepupu?" Fang Zihua bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. "Sepupu kakek?" Fendi Zanders tertegun sejenak secara naluriah, dan kemudian tiba-tiba teringat bahwa dia memang pernah bertemu dengan sepupu kakeknya ketika dia masih kecil. Namun, ketika Fendi Zanders masih di sekolah dasar, anggota keluarganya mengatakan bahwa dia telah meninggal dunia. "Tuan Zanders, begini, sepupu kakekmu itu adalah ketua Emgrand Group kita. Pada awal pendirian grup, Tuan Zanders berimigrasi ke luar negeri dan tinggal sendirian. Karena dia tidak memiliki anak dan saudara seumur hidupnya, semua hartanya semasa hidupnya akan diwarisi oleh Anda sendiri." Fang Zihua berkata perlahan. "Saya mewarisi sendirian." Mendengar ini, Fendi Zanders tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini yang hanya muncul di drama TV akan menimpanya. "Benar, izinkan saya memberi Anda pengenalan singkat tentang warisan Tuan Zanders. Dia memiliki simpanan sebesar 1 miliar yuan di Tiongkok, dan saya telah mentransfernya kepada Anda sebelumnya. Tapi ini hanya sebagian kecil saja. Karena Tuan Zanders sudah lama tinggal di luar negeri, selain Huaxia Emgrand Group, warisannya juga mencakup European Terrans Group, American Mass Mutual Group, dan banyak perusahaan minyak Afrika." Saat dia berbicara, Fang Zihua mengeluarkan dokumen dari laci, dan kemudian mulai memperkenalkan Fendi Zanders pada warisan yang akan dia warisi. Pada awalnya, Fendi Zanders masih mendengarkan baik-baik perkenalan Fang Zihua. Tetapi setelah mendengarnya, Fendi Zanders merasa seperti sedang bermimpi, dan tidak dapat menahan diri untuk menyela Fang Zihua, dan menegaskan lagi, "Lalu apa, Tuan Fang, Anda tidak perlu memperkenalkannya, apakah Anda yakin ini semua milik saya?" Tanda tanya petik 2. "Tentu." Fang Zihua memandang Fendi Zanders dan mengangguk dengan tulus. "Lalu berapa nilai gabungan aset-aset ini?" Fendi Zanders terus bertanya. "Baiklah." Fang Zihua tertegun sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Tuan Zanders, jumlah dana ini seharusnya diperkirakan secara konservatif sebesar 10 triliun dolar AS. 10 triliun. Dan dalam dolar." Mendengar perkataan Fang Zihua, mata Fendi Zanders membelalak dan suaranya sedikit bergetar. "Kanan. Ini tidak mungkin." Fendi Zanders menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Kamu pasti berbohong kepadaku. Memang benar kakekku memiliki sepupu, tetapi jika dia benar-benar kaya, mengapa aku tidak pernah mengetahuinya? Totalnya 10 triliun yuan, daftar kaya seharusnya ada dia juga." "Tuan Zanders, apakah Anda berbicara tentang daftar orang terkaya Forbes?" Fang Zihua memandang Fendi Zanders dan tersenyum. "Benar, itu daftarnya. Jika dia benar-benar kaya, dia seharusnya sudah ada di daftar itu sejak lama, kan?" Fendi Zanders bertanya. "Tuan Zanders, izinkan saya memberitahu Anda ini, orang-orang yang Anda lihat di daftar orang kaya itu tidak benar-benar kaya. Mereka masuk dalam daftar hanya untuk meningkatkan ketenaran dan mendapatkan sumber daya sosial yang lebih baik. Zanders telah melewati tahap itu. Dia sudah lama tinggal di luar negeri, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya." Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan merasa bahwa dia seharusnya tidak berbohong. Sekalipun dia pembohong, dia tidak akan berbohong kepada orang miskin seperti dirinya. "Baiklah, kalau begitu saya ingin mewarisi warisan ini, apakah ada persyaratannya?" Fendi Zanders menenangkan kegembiraannya, lalu bertanya. Bab 5. Fang Zihua membuka laci, menemukan dokumen dari dalamnya, dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. "Tuan Zanders, ini adalah surat wasiat yang ditinggalkan oleh Tuan Zanders ketika dia dirawat di rumah sakit. Anda hanya perlu menandatanganinya, dan warisan akan menjadi milik Anda. Namun, ada satu hal yang perlu Anda perhatikan, Tuan Zanders." "Poin yang mana?" Fendi Zanders mengambil surat wasiat dari Fang Zihua, dan bertanya dengan ragu. "Tuan Zanders secara khusus memberitahu Anda sebelum dia meninggal bahwa jika Anda ingin mewarisi hartanya, Anda harus menikah dengan Nona Cleo Fei Lin, jika tidak, semua warisan akan disumbangkan ke Yayasan Amal." Fang Zihua berkata perlahan. "Menikahi Cleo Fei Lin sebagai seorang istri. Siapa dia?" Fendi Zanders terkejut sesaat. Ia tidak menyangka akan ada persyaratan lain untuk mewarisi warisan tersebut.
Menurut ketentuan surat wasiat, saya tidak dapat mengungkapkan informasi apapun tentang Ms. Lin. Fang Zihua berkata perlahan. Itulah Cleo Fei Lin, bukankah dia seorang wanita tua yang gemuk dan jelek? Fendi Zanders bertanya dengan cemberut. Tuan Zanders, sebenarnya Anda tidak perlu mengkhawatirkan Nona Lin sama sekali. Lagi pula, teknologi sekarang sudah sangat maju sehingga meskipun dia jelek, selama Anda punya uang, Anda bisa menjadikannya wanita cantik. Fang Zihua berkata sambil tersenyum. Apa yang Anda katakan masuk akal. Fendi Zanders menyentuh hidungnya, lalu mengangguk dan berkata, oke, saya setuju dengan syarat ini. Jika Anda tidak memiliki pertanyaan, Anda dapat menandatanganinya sekarang, dan surat wasiat akan segera berlaku. Fang Zihua mendorong surat wasiat itu ke depan Fendi Zanders. Menghadapi warisan yang sangat besar ini, Fendi Zanders tidak punya alasan untuk menolak. Belum lagi memintanya menikah dengan monster jelek, meski memintanya menikah dengan babi betina, dia akan langsung setuju. Bagaimanapun, Fendi Zanders sebelumnya sudah menderita karena tidak punya uang. Setelah Fendi Zanders menandatangani, Fang Zihua menyimpan surat wasiat tersebut, lalu mengeluarkan kartu black metal, dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders dengan hormat. Apa ini? Fendi Zanders mengambil kartu hitam itu dan bertanya dengan ragu. Tuan Zanders, ini adalah kartu emas hitam American Express, kartu bank tingkat tertinggi dari kartu biaya seri Centurion, yang diluncurkan oleh American Express di Inggris pada tahun 1999. Dengan kartu ini, Anda dapat menikmati manfaat dan layanan eksklusif anggota top dunia, dan Anda dapat berbelanja sesuka Anda tanpa menghabiskan kuota. Fendi Zanders melihat kartu emas hitam ini, dan bertanya kepada Fang Zihua sambil tersenyum, apakah Anda yakin kartu bank ini dapat digunakan untuk konsumsi sesuka hati, dan tidak ada batasan konsumsi? Tentu saja, semua konsumsi kartu ini adalah tagihan internal perusahaan Anda, dan total nilai pasar perusahaan Anda melebihi 10 triliun yuan, jadi selama konsumsinya kurang dari 10 triliun yuan, tidak ada masalah sama sekali. Tanda seru petik 2. Fang Zihua menjelaskan dengan lembut. Tanpa diduga, ada kartu bank yang begitu kuat. Fendi Zanders menyeringai, bersiap untuk pergi nanti, dan mencobanya. Ngomong-ngomong, Tuan Zanders, ini kartu nama saya. Saya biasanya bertanggung jawab membantu Anda mengelola perusahaan. Jika Anda menemui masalah, Anda selalu dapat menemukan saya. Fang Zihua menyerahkan kartu nama kepada Fendi Zanders dengan sangat hormat. Fendi Zanders menerima kartu nama itu, dan kemudian melanjutkan, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Aku akan mengantarmu pergi, kata Fang Zihua dengan sopan. Tidak, aku akan pergi sendiri. Fendi Zanders melambaikan tangannya dengan santai, lalu berbalik dan meninggalkan kantor Fang Zihua. 5 menit kemudian, Fendi Zanders keluar dari lift. Ledakan. Selusin penjaga keamanan bergegas dalam sekejap dan mengepung Fendi Zanders. Melihat penjaga keamanan ini, Fendi Zanders tercengang dan bingung. Sedikit cabul, kamu akhirnya keluar. Si cantik sutra hitam yang payudaranya pernah disentuh oleh Fendi Zanders sebelumnya, saat ini berjalan keluar dari kerumunan, dengan tangan di pinggul, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat menghina. Kamu pengantar barang, kamu berani memanfaatkan manajer kami Zhao, menurutku kamu sudah terlalu mati. Jangan kencing dan jaga kebajikanmu sendiri, sungguh tidak tahu malu, si cantik kecil di meja depan juga mengomel. Memang benar aku salah tentang hal sebelumnya, tapi aku sudah meminta maaf padamu, apalagi yang kamu inginkan. Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata pada wanita cantik sutra hitam di depannya. Apa yang kuinginkan? Tahukah kamu kalau aku hampir muak sampai mati saat kamu menyentuhku barusan? Memikirkan dimanfaatkan oleh orang sepertimu membuatku ingin mati. Si cantik sutra hitam memandang Fendi Zanders dengan tatapan jijik, dan nada suaranya sangat menghina. Jika kamu ingin mati, kamu bisa mati, tidak ada yang menghentikanmu, tolong minggir, aku ingin keluar. Fendi Zanders sedikit marah atas perkataannya, yang jelas-jelas merupakan serangan pribadi Chi Guoguo. Jadi nada suara Fendi Zanders menjadi sedikit tidak senang. Kamu ingin keluar? Si cantik sutra hitam mencibir, lalu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak, jika kamu tidak meminta maaf kepadaku hari ini, kamu tidak akan pernah pergi dari sini. Lalu bagaimana kamu ingin aku meminta maaf padamu? Fendi Zanders memandangi kecantikan sutra hitam dengan mata tajam, dan nadanya sangat dingin. Kamu, berlututlah untukku dan bersujud 10 kali. Aku akan memaafkanmu atas apa yang terjadi hari ini. Jika kamu tidak mengetuk, aku akan mengirimmu langsung ke kantor polisi. Si cantik sutra hitam berkata dengan dingin dan mengancam. Benar, berlutut dan bersujud kepada manajer Zhao. Penjaga keamanan di sekitarnya mengikutinya. Saat ini, Fendi Zanders dikelilingi oleh semua orang, terlihat sangat lemah dan tidak berdaya. Dia tidak menyangka wanita di depannya akan bertindak sejauh ini. Dia secara tidak sengaja menyentuh dadanya, dan dia membuatnya berlutut dan bersujud. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, bocah? Cepat berlutut.
kata Kapten Keamanan dengan nada memerintah. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Kapten Keamanan. Dia tidak berbicara. Meski miskin, bukan berarti dia tidak punya tulang punggung. Zhao Tong, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari belakang Fendi Zanders. Semua orang yang hadir tercengang saat mendengar kalimat ini. Bab 6. Awalnya, Fang Zihua berencana mengirim Fendi Zanders secara pribadi keluar dari gedung Emgren. Lagi pula, Fendi Zanders sekarang adalah ketua grup Emgren. Sebagai bawahan, Fang Zihua tentu saja ingin menyenangkannya. Tapi dia tidak menyangka Fendi Zanders akan pergi begitu terburu-buru, dia tidak memberinya kesempatan untuk menyanjungnya, dan langsung pergi dengan lift. Fang Zihua harus menunggu lift berikutnya datang, lalu bergegas turun. Tapi begitu dia keluar dari lift, dia melihat sekelompok orang mengelilingi Fendi Zanders, menghalanginya di pintu masuk lift. Melihat pemandangan ini, Fang Zihua sangat ketakutan hingga hampir roboh ke tanah. Fang, Presiden Fang, mengapa kamu ada di sini? Melihat Fang Zihua muncul, Zhao Tong berkata dengan ngeri. Zhao Tong, apa yang kamu lakukan? Fang Zihua melangkah maju dan bertanya dengan wajah muram. Tuan Fang, pengantar makanan malang ini menganiaya manajer Zhao, dan manajer Zhao sedang mencari seseorang untuk memberinya pelajaran. Si cantik di meja depan tidak memahami situasinya sama sekali, jadi dia buru-buru menjelaskan dengan sopan. Hantu malang yang mengantarkan makanan. Setelah Fang Zihua mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu menunjuk ke wanita cantik di meja depan dan berkata dengan cemberut, kamu dipecat sekarang, segera keluar dari sini. Wanita cantik di meja depan tiba-tiba menjadi pucat, mengedipkan matanya yang besar dan berair, menatap Fang Zihua dengan wajah bingung, dan berkata dengan lembut, Tuan Fang, saya. Apa yang kamu, tidakkah kamu mengerti manusia bahasa atau apa? Keluar dari sini. Fang Zihua mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh, lalu menoleh ke arah Fendi Zanders, membungkukkan badannya, dan berkata dengan hormat, Ketua Zanders, apakah kamu baik-baik saja? Ini semua salahku karena tidak menurunkanmu. Baiklah. Fendi Zanders melambaikan tangannya dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Fang Zihua, semua orang membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi indah di wajah mereka. General Manager Emgren Group sebenarnya menyebut anak malang yang mengantarkan makanan sebagai ketuanya. Dong. Ketua. Pada saat ini, Zhao Tong tercengang, pupil matanya mengerut dengan keras. Tuan Fang, apa yang terjadi? Zhao Tong memandang Fang Zihua dengan gemetar dan bertanya. Apa yang terjadi? Ini adalah ketua baru Emgren Group kita, kenapa kamu tidak cepat meminta maaf padanya? Fang Zihua berteriak dengan acuh tak acuh. Ketika Zhao Tong mendengar ini, dia tidak ragu-ragu sama sekali, dan buru-buru berkata kepada Fendi Zanders dengan ketakutan di wajahnya, Ketua Zanders, saya baru saja salah. Saya menyinggung Anda karena kebutaan saya, tolong jangan jadilah orang yang berpengetahuan seperti aku. Setelah mengatakan ini, Zhao Tong membungkuk dalam-dalam pada Fendi Zanders. Saat membungkuk, Zhao Tong dengan sengaja meremas tubuh montok di depannya, memperlihatkan area seputih salju yang luas. Fendi Zanders tercengang melihatnya. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya bahwa wanita Zhao Tong ini memang jauh lebih seksi daripada siswi di sekolah itu. Tindakan ini saja sudah membuat Fendi Zanders terdorong untuk membawanya ke tempat tidur. Tuan Zanders, apa yang ingin kamu lakukan dengan orang ini? Fang Zihua memandang Fendi Zanders dengan hormat dan bertanya. Mendengar kata-kata Fang Zihua, Zhao Tong menjadi pucat karena ketakutan, bergegas ke sisi Fendi Zanders, dan berkata dengan suara lembut, Tuan Zanders, jangan berpengetahuan seperti saya, selama Anda tidak memecat saya, Anda mau saya harus melakukan apapun. Sebagai pemimpin dari 100 perusahaan teratas di Tiongkok, Emgren Group tidak dapat masuk karena jumlah orang yang sangat banyak. Namun kini, Zhao Tong akhirnya menjadi manajer departemen, dengan gaji tahunan minimal 1 juta. Jika dia kehilangan pekerjaan karena kejadian ini, dia tidak akan berdamai. Bisakah aku melakukan sesuatu? Fendi Zanders tersenyum main-main. Melihat sikap Fendi Zanders, Zhao Tong tersenyum menawan, benar, selama Tuan Zanders tidak memecatku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Zhao Tong menjilat bibirnya sambil berbicara, matanya penuh dengan provokasi. Mampu menjadi manajer departemen di usia awal 20-an, Zhao Tong secara alami tahu di mana letak kelebihannya. Terlebih lagi, Fendi Zanders, sebagai ketua Emgren Group, tentu saja memiliki banyak latar belakang. Jadi Zhao Tong berpikir jika sesuatu terjadi pada Fendi Zanders, posisinya di perusahaan akan stabil. Oke, karena kamu bisa melakukan apa saja, maka besok kamu bisa bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan. Fendi Zanders mengatakan sesuatu dengan ringan, dan kemudian berjalan keluar perusahaan tanpa menoleh ke belakang. Zhao Tong membeku di tempat dengan bodohnya, dengan ekspresi sangat malu dan marah di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders tidak akan tergoda oleh dirinya sendiri, tetapi membiarkan dirinya menjadi petugas kebersihan di perusahaan. Apakah kamu mendengar apa yang Tuan Zanders katakan tadi?
Fang Zihua bertanya pada Zhao Tong tanpa ekspresi. Dengar, aku mendengarnya. Zhao Tong mengangguk dengan cepat, tidak peduli apapun, menjadi petugas kebersihan lebih baik daripada dipecat dari perusahaan. Bab 7. Di sisi lain, setelah meninggalkan gedung di Hao, untuk memverifikasi apakah uang di kartu hitam benar-benar dapat digunakan dengan santai. Jadi, Fendi Zanders mengendarai sepeda listrik ke bank terdekat. 5 menit kemudian, Fendi Zanders datang ke aula kantor China Construction Bank. Karena ini hari kerja, tidak ada orang di depannya, jadi dia langsung menuju ke jendela konter. Staf konter adalah seorang wanita dengan riasan tebal dan mengenakan rok profesional. Ketika dia melihat Fendi Zanders masuk, dia berkata dengan malas, bisnis apa yang ingin kamu lakukan? Nada suaranya sangat dingin, dan mereka yang sedang bekerja dapat mengetahui sekilas siapa yang duduk di seberangnya. Tapi saat ini, Fendi Zanders mengenakan seragam bawa pulang, dan dia tampak seperti hantu malang. Itu pasti masalah sepele, yang tidak membangkitkan minatnya sama sekali. Meskipun sikap pelayanannya tidak terlalu baik, Fendi Zanders tidak menganggapnya serius, dan berkata dengan enteng, saya ingin menarik uang. Menarik uang. Apakah kamu tidak melihat ATM di sebelahnya? Wanita itu berkata dengan nada tidak senang, saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya, jadi cari saja di Google sendiri, saya sangat sibuk sekarang. Sangat sibuk. Anda hampir mengeluarkan satu set mahjong dan memainkannya. Sikap staf layanan membuat Fendi Zanders segera kehilangan rasa sayangnya padanya. Dia langsung berteriak, di mana manajer lobi Anda? Panggil dia keluar. Volume suara Fendi Zanders meningkat sedikit, begini cara bank Anda beroperasi. Saya tidak tahu apa artinya mengatakan bahwa pelanggan adalah Tuhan. Benar-benar tidak masuk akal. Mendengar keributan di luar, manajer lobi bergegas keluar dan bertanya, apa yang terjadi? Melihat manajer lobi, wanita itu sepertinya sudah menemukan pendukung. Sambil menunjuk Fendi Zanders, dia berkata, manajer Wang, orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Ketika manajer Wang mendengar ini, tidak apa-apa, dan dia berani membuat masalah di bank. Dia segera berubah murung, dan berkata kepada Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Fendi Zanders berkata sambil tersenyum main-main, saya di sini untuk menarik uang. Manajer Wang mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, ada ATM untuk menarik uang, jadi apa yang kamu lakukan di konter? Manajer Wang mengatakan hal yang sama seperti wanita ini, dengan nada yang sangat tidak senang. Fendi Zanders tiba-tiba mengerti, ternyata manajer Wang berselingkuh dengan karyawan wanita ini. Dia tidak bermaksud untuk bertukar pikiran dengan mereka, dan langsung berkata, bagaimana jika saya ingin mengambil 5 juta? Ambil 5 juta. Wanita itu mengukur Fendi Zanders dan berkata dengan sinis, hanya kamu. Seorang pengantar makanan, dan mengambil 5 juta. Hampir sama bagi Anda untuk mengambil 500 yuan. Ambil 5 juta yuan, itu mimpi. Manajer Wang juga tidak percaya bahwa pria di depannya dapat menarik 5 juta simpanan. Tapi tidak peduli siapa dia juga manajer lobi. Dia bukan seorang jenius jika dia bisa terlibat seperti ini. Dia menggerakkan sudut mulutnya dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin menarik 5 juta? Meskipun pemuda di depannya terlihat sedikit brengsek. Mereka masih mengenakan seragam pengantaran, namun keeksentrikan orang kaya seringkali di luar imajinasi mereka. Oleh karena itu, mengikuti prinsip berhati-hati, manajer Wang tetap bertanya. Fendi Zanders mencibir, tentu saja, jika saya tidak menarik uang, mengapa saya tidak datang ke bank untuk bermain-main? Dengan jumlah uang sebesar itu, Anda perlu mengajukan permohonan ke otoritas yang lebih tinggi. Manajer Wang berkata dengan hampa, mengapa Anda tidak pergi ke ruang VIP sebentar? Fendi Zanders mengangguk, tidak masalah. Kali ini, wanita itu tertawa sinis, manajer Wang, menurut Anda dia tidak punya banyak uang, bukan? Manajer Wang berkata dengan tidak sabar, diam, berhenti bicara omong kosong. Bagaimanapun, manajer Wang adalah orang yang telah melihat dunia. Dia tahu bahwa Fendi Zanders tidak bercanda, dan dia benar-benar ingin menarik 5 juta. Bisakah seseorang yang bisa menarik uang tunai 5 juta sekaligus menjadi orang biasa? Dia tentu saja ingin menjilat orang kaya seperti itu. Setelah dimarahi oleh manajer Wang, wanita itu benar-benar tutup mulut. Namun, masih ada sedikit rasa jijik di wajahnya, dia tidak percaya Fendi Zanders dapat menarik uang sebanyak itu. Mendengus. Dia hanya pengantar barang, kenapa berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya? Namun, setengah jam kemudian, ketika dia melihat Fendi Zanders membawa sekarung uang tunai dari ruang VIP, dan manajer Wang mengikuti di belakangnya seperti seorang kasim. Dia tertegun, matanya membelalak. Kontol ini sebenarnya butuh 5 juta. Manajer Wang, apakah dia benar-benar punya 5 juta? Wanita itu bertanya kepada manajer lobi, masih tidak terpengaruh. Haruskah aku membukanya agar kamu bisa melihatnya? Manajer Wang mendengus dingin, dengan ekspresi muram. Jika bukan karena dia lebih jeli, dia tidak akan menyinggung Fendi Zanders dengan orang bodoh ini.
Jika tidak, posisinya sebagai manajer lobi bisa saja hilang. Wanita itu benar-benar ingin membuka bungkusan itu untuk melihat apakah ada begitu banyak uang di dalamnya, tetapi dia menelan kata-kata itu lagi. Tuan Sanders, betapa karyawan saya telah menyinggung saya sekarang, saya harap Haihan. Manajer Wang berkata dengan hormat. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kartu nama, ini kartu nama saya, Anda bisa datang kepada saya jika ada urusan di kemudian hari. Siapapun yang memiliki otak kecil tahu bahwa orang yang dapat menarik uang tunai 5 juta pasti adalah pelanggan besar. Ia tidak bodoh untuk bisa menduduki posisi manajer lobi. Bagi Fendi Sanders, mustahil baginya untuk tidak menyanjungnya. Jika nasabah seperti itu dibiarkan pergi ke bank lain, kerugiannya akan besar. N. Fendi Sanders mengangguk ringan, mengambil kartu nama itu, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian dia berkata dengan tidak setuju, Manajer Wang, kualitas karyawan bank Anda tidak terlalu baik. Jika ini terus berlanjut, nasabah mungkin akan pergi ke bank lain. Saya harap Anda dapat mendisiplinkan mereka. Setelah selesai berbicara, Fendi Sanders langsung membawa sekarung uang tunai, memasukkannya ke dalam kotak hantaran, lalu berjalan pergi. Bab 8. Fendi Sanders sedang mengendarai sepeda listrik dan hendak bergegas pulang. Namun saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Fendi Sanders, kenapa kamu pergi? Apa kamu tidak tahu ada kelas di sore hari? Di ujung lain telepon, teman sekamar Wang Xiong berteriak dengan penuh semangat. Wang Xiong adalah teman sekamar Fendi Sanders di asrama yang sama dan salah satu dari sedikit teman yang dia miliki di sekolah. Sial, aku hampir melupakannya. Fendi Sanders berseru, lalu buru-buru berkata, aku pergi ke kelas sekarang, cepat. Wang Xiong menjawab dengan suara rendah, lalu menutup telepon. Fendi Sanders buru-buru mengendarai mobil aki ke kampus Universitas Jiangcheng. Kelas pertama di sore hari adalah keuangan. Gurunya bernama Lei Wang, dan dia adalah penjahat yang kejam. Yang paling dia tidak suka adalah siswanya terlambat. Siapapun yang berani terlambat masuk kelas lebih dari 2 kali harus menunggu ujian susulan semester depan. Jadi Fendi Sanders tidak berani mengabaikannya. Setelah tiba di Universitas Jiangcheng, dia bergegas ke ruang kelas dengan membawa kotak pengiriman. 5 menit kemudian, Fendi Sanders akhirnya sampai di kelas. Tapi dia masih terlambat. Ketika dia sampai di pintu kelas, dia merasa seluruh kelas sedang menatapnya. Selama 1 menit penuh, Lei Wang tidak melihat ke arah Fendi Sanders, dan dia masih membicarakan tentang kelas. Laporan. Fendi Sanders berdiri di depan pintu dan mengatakan sesuatu dengan keras. Akhirnya, Lei Wang meletakkan penunjuknya, berbalik menatap Fendi Sanders, dan berkata dengan suara dingin, Fendi Sanders, kamu lupa waktu mengantarkan makanan. Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Apakah kamu di sini untuk kuliah atau mengantarkan makanan? Jelas sekali, Lei Wang tidak benar-benar ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini kepada Fendi Sanders. Dia hanya ingin mempermalukan Fendi Sanders. Mendengar perkataan Lei Wang, para siswa di kelas tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Fendi Sanders mengenakan seragam kuning dan membawa kotak pesan antar makanan di tangannya, seolah-olah dia adalah pengantar makanan. Ayo, buka kotak pesan antar makanan di tanganmu, dan biarkan semua orang melihat makanan enak apa yang kamu kirimkan hari ini. Lei Wang terus menggoda. Ledakan. Ada lagi ledakan tawa di kelas. Dan yang tertawa paling keras adalah Chen Lulu dan Yang Wei. Saat ini, mereka sedang duduk di baris terakhir kelas, menggoda dan mengumpat tanpa henti. Melihat pemandangan ini, Fendi Sanders merasa sangat tidak nyaman. Karena saat Winda Chen bersama Fendi Sanders, dia tidak akan pernah duduk bersamanya. Jelas, teman sekelas di kelas sudah tahu bahwa dia dicampakkan oleh Winda Chen. Tidak. Fendi Sanders berkata dengan ringan. Meskipun Lei Wang adalah seorang guru di Universitas Jiangcheng, sebagai seorang guru, dia tidak peduli dengan siswanya. Sebaliknya, dia memandang rendah siswa-siswa miskin itu. Di kelas sebelumnya, dia mempersulit Fendi Sanders. Namun bagi para siswa dari keluarga kaya, Lei Wang selalu menyanjung, seperti anjing pesek. Ambil kotak kirimanmu dan kembali ke tempat dudukmu. Ingat, jika lain kali kamu berani terlambat lagi, kamu tidak akan bisa mengikuti kelasku. Semakin miskin kamu, semakin kurang menjanjikan. Melihat Fendi Sanders seperti ini, Lei Wang pun merasa bosan, dan berkata dengan dingin. Fendi Sanders hanya bisa patuh dan patuh. Membawa kotak pengiriman, dia berjalan ke ruang kelas. Banyak siswa yang melihat kotak pesan antar makanan di tangannya, saling berbisik, lalu tertawa tipis, mungkin membicarakan tentang pesan antar makanannya. Kembali ke posisinya, Fendi Sanders tidak menghadiri kelas. Sebaliknya, melihat baris terakhir, Yang Wei dan Winda Chen merasa sangat tidak nyaman. Fendi Sanders, kamu baik-baik saja. Di samping meja, teman sekamar berkacamata bertanya kepada Fendi Sanders dengan lembut. Baiklah. Jawab Fendi Sanders ringan. Kenapa kamu terlambat? Ngomong-ngomong, aku dengar kamu dan Winda Chen. Kacamata, kamu tidak mau membiarkan panci tetap terbuka.
Wang Xiong menepuk bahu kacamatanya dan mengatakan sesuatu dengan tidak senang. Di sekolah sebelumnya, Wang Xiong dan kacamata banyak membantu Fendi Zanders, dan Fendi Zanders selalu mengingat kebaikan mereka. Aku baik-baik saja. Fendi Zanders memandang keduanya dan tersenyum, dan meletakkan kotak pengiriman di bawah kakinya. Wang Xiong dan kacamata mengira suasana hati Fendi Zanders sedang buruk, jadi mereka tidak terus mengganggu Fendi Zanders. Waktu satu kelas berlalu dengan cepat. Murid-murid, besok adalah akhir pekan, ayo kita keluar makan malam ini. Setelah Lei Wang pergi, seorang gadis berwajah manis berdiri dan berteriak sambil tersenyum. Gadis itu tumbuh dengan cantik, dengan sosok yang baik, dia terlihat seperti baru berusia awal 18 tahun, mengenakan gaun biru pendek, dengan kaki ramping dan indah, dan sepasang sepatu kets, menunjukkan semangat mudanya. Nama gadis ini adalah Tang Xiaoman, dan dia adalah pengawas Departemen Keuangan. Tang Xiaoman baik hati dan berpikiran sederhana. Dia tidak pernah meremehkan Fendi Zanders karena dia miskin. Sebaliknya, dia telah membantu Fendi Zanders berkali-kali. Oke. Akhirnya kita bisa makan malam bersama. Pemimpin regu telah berbicara, kita harus mengikuti. Teman sekelas di kelas tiba-tiba menjadi gelisah. Saat ini, Wang Xiong berlari ke arah Fendi Zanders, meletakkan bahunya di pundaknya dan berkata, Fengzi, kamu harus bergabung dengan kami hari ini. Kelas kita sudah lama tidak makan malam bersama. Wang Xiong, kenapa kamu menelpon orang Malang itu? Bagaimana dia bisa punya uang untuk pergi ke pesta? Pada saat ini, seorang gadis dengan rok sepanjang pinggul meneriaki Wang Xiong dengan arogan. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Gadis ini bernama Ye Mei, dia adalah sahabat Winda Chen dan teman sekamarnya. Ye Mei sangat meremehkan Fendi Zanders, dan sering menindas dan mempermalukan Fendi Zanders di hari kerja. Sebagian besar alasan mengapa Winda Chen meninggalkan Fendi Zanders dan memilih bersama Yang Wei adalah karena dorongan Ye Mei. Benar. Bagaimana orang miskin seperti Fendi Zanders bisa punya uang untuk pergi makan malam? Teman sekamar Winda Chen yang lain, Sun Li, juga mengejek. Bab 9. Ye Mei dan Sun Li, apa yang kalian bicarakan? Wang Xiong berteriak tidak senang. Apa aku salah? Bagaimana pengantar makanan ini bisa punya uang untuk pergi makan malam? Dan kelas kita sudah berkumpul berkali-kali, menurutmu dia pernah ke sana? Ye Mei memutar matanya dan menjawab. Fendi Zanders tidak punya uang, jadi aku akan membantunya. Mengapa kamu mempermalukannya seperti ini? Kacamatanya sepertinya agak tak tertahankan, dan mereka berdiri dan berkata. Hehe, karena kamu kaya akan kacamata, kenapa kamu tidak memberikan uangku juga? Yang Wei berteriak tanpa ekspresi saat mendengar kata-kata kacamata. Kacamata menoleh untuk melihat Yang Wei, jejak keterikatan muncul di matanya. Meski keluarga berkacamata juga punya sedikit uang, namun dibandingkan dengan Yang Wei, itu bukan apa-apa. Jadi dia hanya bisa tutup mulut dalam diam. Saya membayar uang Fendi Zanders. Kita semua teman sekelas, jadi kenapa? Tang Xiaoman sepertinya tidak tahan lagi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berteriak. Pemimpin regu, kamu tidak perlu membayar uang ini, aku memilikinya. Saat ini, Fendi Zanders mengatakan sesuatu dengan ringan. Ketika siswa di kelas mendengar kata-kata Fendi Zanders, mereka tertegun sejenak, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan mengubah rutinitas biasanya hari ini dan setuju untuk pergi ke pesta. Anda tahu, Fendi Zanders sekarang adalah seorang junior, dan telah bersama teman-teman sekelasnya selama 3 tahun penuh. Biasanya, apapun jenis pertemuannya, Fendi Zanders tidak akan pernah hadir. Alasannya hanya satu, yaitu dia tidak punya uang. Melihat Fendi Zanders mengatakan dia kaya, Yang Wei tersenyum dan berkata, Hei, pengantar makanan punya uang untuk menghadiri pesta. Fendi Zanders, kenapa kamu tidak mentraktir teman sekelasmu makan malam hari ini? Tuan muda Yang, jangan bercanda. Jika pria malang ini bisa mengundang semua orang untuk makan malam, aku akan segera makan apa-apa. Pada saat ini, seorang pria malang dengan wajah berminyak berteriak dengan liar. Oke, karena semua orang sangat tertarik, aku akan mentraktir semua orang makan malam. Fendi Zanders berkata dengan nada datar. Ketika pria malang itu mendengar kata-kata Fendi Zanders, senyuman di wajahnya langsung membeku. Para siswa di sekitarnya juga sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Fendi Zanders sebenarnya menyetujui permintaan Yang Wei. Setelah Yang Wei mendengar Fendi Zanders berkata bahwa dia akan mengundang semua orang untuk makan malam, sedikit kebingungan muncul di matanya. Karena dia benar-benar tidak mengerti, orang malang yang rela mengantarkan makanan demi uang. Mengapa sekarang dia tampak seperti orang yang tiba-tiba berubah, dan bersedia mengeluarkan uang untuk mentraktir semua orang makan malam? Pada saat ini, Winda Chen memandang Fendi Zanders dengan sedikit keterkejutan di matanya, tetapi dia segera menyadari bahwa Fendi Zanders pasti berpura-pura menjadi agresif. Bagaimana dia bisa punya uang untuk mentraktir semua orang makan malam?
Memikirkan hal ini, Winda Chen diam-diam bersukacita karena dia telah putus dengan Fendi Zanders. Kalau tidak, dalam situasi ini, saya pasti akan sangat malu. Di matanya, Fendi Zanders adalah orang yang tidak berusaha membuat kemajuan. Bukan saja dia tidak punya uang, tapi dia juga suka berpura-pura agresif. Apa yang terjadi dengan Feng Xi hari ini? Wang Xiong juga sangat bingung saat ini. Entahlah, mungkin pacarku kabur dengan seseorang, dan aku tidak bisa berbaikan, jadi aku gigit saja dan setuju. Kacamata berkata dengan suara rendah, lalu berkata, hanya 2.000 yuan untuk mengundang teman sekelas keluar makan malam. Paling buruk, kita berdua akan membantunya membayar uang itu. Ya, hanya 1.000 per orang. Wang Xiong mengangguk, saat ini dia masih bersimpati pada Fendi Zanders. Hehe, Fendi Zanders, ada apa denganmu hari ini? Kamu tidak hanya pergi ke pesta, tapi kamu juga mengundang semua orang untuk makan malam. Apakah kamu membual? Ye Mei menggoda Fendi Zanders dengan nada yang sangat menghina. Benar, jika kamu benar-benar mengundang semua orang untuk makan malam, maka Su Ming akan pergi makan apa-apa. Sun Li menindaklanjutinya. Su Ming adalah orang Malang yang baru saja mengatakan bahwa jika Fendi Zanders mengundang semua orang makan malam, dia akan makan apa-apa. Tentu saja, bukankah ini hanya makan? Fendi Zanders menjawab dengan tenang, lalu memandang Su Ming dan berkata, kapan kamu akan melakukan hal buruk untuk semua orang? Kalau kamu berani mengajakku, aku akan memakannya. Namun, kamu tidak berencana mengajak kami makan di warung makan, kan? Su Ming berkata pada Fendi Zanders dengan sedikit meremehkan. Fendi Zanders akhirnya mengundang semua orang untuk makan malam, bagaimana bisa itu menjadi warung makan, itu pasti restoran Suixian. Yang Wei menindaklanjutinya dan mencemooh. Restoran abadi yang mabuk. Fendi Zanders tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yang Wei. Benar, Fendi Zanders, jika kamu mengundang kami ke restoran Suixian untuk makan malam hari ini, aku akan menunjukkannya padamu. Su Ming bereaksi dan buru-buru berkata. Fendi Zanders, bagaimana kabarmu? Karena kamu ingin mengundang semua orang untuk makan malam, seharusnya tidak ada masalah dengan restoran Suixian, kan? Yang Wei bertanya sambil tersenyum sinis. Tidak masalah, restoran Suixian adalah restoran Suixian. Tidak masalah, restoran Suixian adalah restoran Suixian. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Mendengar ini, teman sekelas di kelas kembali terkejut. Karena mereka semua tahu kalau restoran Suixian adalah eksistensi jamuan makan tingkat negara, dan semua chef di dalamnya adalah chef nasional. Undang seluruh kelas untuk makan, dan biayanya 40 hingga 50 ribu, bagaimana Fendi Zanders mampu membelinya? Mungkinkah Fendi Zanders gila? Bagaimana dia bisa setuju? Wang Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, jika itu adalah restoran biasa, dia dan Glases masih bisa membayar makanan bersama. Tetapi jika itu adalah restoran Suixian, meskipun mereka menjual keduanya, mereka tidak mampu untuk mempekerjakan mereka. Tidak apa-apa pergi ke restoran Suixian untuk makan malam, tapi aku punya satu syarat. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berbicara. Kondisi apa? Yang Wei memandang Fendi Zanders dan bertanya. Bagaimana kalau kamu dan aku menghabiskan setengah biaya makan malam kelas hari ini? Hehe, setengah dari satu orang. Yang Wei mencibir, lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah, kita berdua masing-masing akan membayar setengah dari biaya kelas hari ini. Tuan Muda Yang, kamu sangat tampan. Wow, kamu bisa pergi ke Suixian Restaurant untuk makan malam. Setelah mendengar kata-kata Yang Wei, para siswa di kelas langsung bersorak-sorai. Begitu banyak orang pergi ke restoran Suixian untuk makan, dan biaya makannya 40.000 hingga 50.000 yuan. Meski hanya setengahnya, jumlahnya akan lebih dari 20.000, meskipun Yang Wei merasa sedikit tertekan. Namun bukan berarti dia tidak bisa mendapatkan uang, sebaliknya dia merasa Fendi Zanders tidak punya cara untuk mendapatkan uang tersebut. Fendi Zanders, tunggu aku akan lihat apa yang kamu lakukan ketika aku membayar tagihannya nanti. Yang Wei melihat punggung Fendi Zanders, menunjukkan senyuman sinis.